Hai guys, kenalin kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang penilaian. Sebelumnya kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Iza Nur Ramadan Purmada. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fitriani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda Sekar Herianti. Perkenalkan, nama saya Hestia Prila. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Nabil Ramadan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Penilaian merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Penilaian juga merupakan ujung tombak dari suatu kegiatan pencapaian taraf berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Berbeda halnya dengan penilaian yang dahulu, bedanya hal yang dahulu hanya menekankan tagihan penguasaan peserta didik sebagai hasil belajar pada umumnya dengan jalan melalui tes tulis. Akan tetapi, dalam penilaian autentik menuntut peserta didik untuk berunjuk kerja dalam situasi yang konkret. Model dalam penilaian selalu berkembang dan disempurnakan seiring dengan perkembangan dan perubahan kurikulum yang berlaku. Dalam penilaian autentik, guru diwajibkan untuk menilai semua aspek hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran seperti aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Akan tetapi, di dalam kenyataannya, penilaian autentik belum diterapkan sepenuhnya di dalam sekolah. Sistem penilaian secara autentik belum mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara nyata. Peserta didik juga kurang menguasai materi yang sifatnya berkaitan dengan dunia nyata. 3 penilaian yang dilakukan tidak hanya satu aspek, melainkan secara universal dapat dilakukan penilaian agar dapat mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada penilaian, dan yang kedua ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama adalah penilaian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penilaian merupakan proses, cara, perbuatan menilai, dan pemberian nilai. Dan menurut Schwartz, penilaian adalah suatu program untuk memberikan pendapat dan penentuan arti atau faedah dari suatu pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman adalah pengalaman yang diperoleh berkat proses dari suatu pendidikan. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip penilaian. Nah, prinsip penilaian ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada objektif. Objektif ini yang berarti penilaian berbasis pada standar, prosedur, dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Yang kedua ada sistematis. Berarti penilaian secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang ketiga ada terpadu. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang keempat ada edukatif, yang berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Yang kelima ada ekonomis. Ekonomis itu berarti penilaian yang efisien, efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keenam ada akuntabel, yang berarti ini penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Lalu yang terakhir ada transparan. Transparan ini berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.